Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Puji syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kita boleh bertemu kembali dalam kasih Tuhan melalui kebaktian doa pertengahan minggu ini. Saya sapa kita semua dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam. Puji Tuhan saudara sekalian, kita akan segera memulai kebaktian doa pertengahan minggu pada pagi hari ini. Baik kita yang ada di ruangan ini dan juga seluruh sedang jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Mari kita persiapkan hati kita. Mari kita rendahkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Bahwa pertolongan kita ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, kita memulai kebaktian doa pertengahan minggu pada pagi hari ini. Amin. Sungguh kita adalah orang-orang yang berbahagia pada pagi hari ini saudara sekalian, karena kita masih bisa bangun dari peristirahatan kita. Lebih-lebih kita bisa mengikuti kebaktian doa pertengahan minggu pada pagi hari ini. Oleh karena itu saya ngajak kita semuanya untuk memuji Tuhan, menganggung-anggungkan Raja di atas segala Raja yang kita kenal dalam diri Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita mengucap syukur untuk karya keselamatan. Kita mengucap syukur untuk penyertaannya, baik dalam keluarga kita, baik di dalam pelayanan kita, bahkan dalam seluruh kegiatan kita. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari kita memuji Tuhan dalam buku nyanyi Kemenangan Iman nomor 87. Berkat yang tentu Tuhan memberi. Mari bersama-sama dengan saya. Ku berbahagia. Ku berbahagia. Yakin teguh Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku diterus ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Baik, yang kedua, pasrah sempurna nikmat penuh. Pasrah sempurna nikmat penuh, surga surgawi melimpahku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat beserta. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Yang ketiga, aku serahkan diri penuh. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hati teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerahnya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi
selamat. Sekali lagi aku bernyanyi. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Saya undang kekasih Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas anugerah pimpinan dan kasih setia Tuhan kepada kami yang kami boleh alami sampai pada pagi hari ini. Engkau sudah memberkati kami dari hari ke hari, minggu berganti minggu, bahkan bulan berganti bulan. Engkau sudah menunjukkan kebaikan-Mu bagi kami. Engkau rela mati di atas kayu salib demi kami manusia yang berdosa ini. Pada pagi hari ini kami kembali bangun dari peristirahatan kami. Kami boleh melangkahkan kaki kami datang ke rumah Tuhan di tempat ini dengan satu tujuan, untuk beribadah bersama-sama, untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Terlebih lebih ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing, yang sedang mengikuti kebaktian doa pertengahan minggu ini, dan juga kami yang ada di ruangan ini. Ya Bapak, Engkau berkati kami, pimpin kami semuanya ya Bapak. Berikan kami konsentrasi, berikan kami hati yang lapar, berikan kami hati yang haus, supaya sungguh-sungguh pada pagi hari ini kami boleh diberkati oleh Tuhan melalui kebaktian pada pagi hari ini. Kami menyadari Tuhan bahwa kami ini orang-orang yang berdosa, terlalu banyak dosa, kesalahan kami perbuat. Oleh karena itu ya Tuhan, ampuni kami, layakan kami pada pagi hari ini untuk menghampiri tahta Tuhan yang maha kudus, yang maha suci, dan yang maha sempurna itu. Dan terlebih-lebih Bapa, kami mempertaruhkan untuk setiap kami yang ada di ruangan ini, bahkan seluruh sedang jemaat Tuhan yang sedang mengikuti kebaktian ini pada pagi hari ini. Tuhan boleh tolong kami, berikan kami ya Bapa hati yang tulus, berikan kami hati yang sungguh-sungguh, supaya kami boleh mengerti apa maksud dan rencana Tuhan bagi kehidupan kami. Terkhusus untuk setiap alat-alat yang kami pakai pada pagi hari ini sebagai sarana ibadah kami. Tuhan boleh fungsikan semua sarana ini ya Bapak. Baik itu alat-alat multimedia, wifi, internet. Tuhan fungsikan dengan baik, supaya alat-alat ini pun boleh dipakai oleh Tuhan menjadi sarana hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Kami serahkan ruangan ini ya Bapak. Maka di luar gedung daripada gereja ini pun diberkati oleh Tuhan. Dan jikalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang mau mengganggu jalannya kebaktian kami pada pagi hari ini, kami mau patahkan semua kuasa-kuasa itu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah kuasa Roh Kudus mengcover kami, memimpin kami, menyertai kami selama kebaktian ini berlangsung. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyarah. Amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Saya mengajak kita untuk membacakan satu bagian firman Tuhan pada pagi hari ini, yang saya ambil di dalam kitab Wahyu. Wahyu pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Wahyu pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama Saudara sekalian. Ayat yang terakhir nanti, ayat 11, lebih kencang kita membacanya Saudara sekalian. Kita baca bersama-sama mulai dari judul perikopnya. 3, ya, ke-24 tua-tua dan keempat binatang. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi
tahta itu gilang gemilang, bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata, di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan kuasa dan hormat, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Yang berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan ini, serta memeliharanya dan menjalankannya dalam kehidupannya sehari-hari. Tiba saatnya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan terbaik kita persembahkan kepada Tuhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di gereja Tuhan di tempat ini, Geseri Kerawang dengan 2 posnya yang ada, Cikampek dan Cikarang. Persembahan kita bisa mempersembahkannya dengan cara mentransfer melalui Gereja Santapan Rohani Indonesia dengan nomor rekening BCA yang sudah ada di layar handphone atau di layar TV saudara. Bagi saudara-saudara sekalian yang kesulitan untuk memberikan persembahan dengan cara transfer, saudara bisa langsung datang ke gedung gereja di tempat ini, dan persembahan saudara boleh masukkan ke dalam kantong persembahan. Yesus berkata, Akulah roti hidup. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Barang siapa makan roti yang telah kuberikan, maka ia akan hidup selama-lamanya. Sambil memberikan persembahan kita kepada Tuhan, mari kita memuji Tuhan dalam buku nyanyian kemenangan iman nomor 151, Roti Hidup Jiwa. Nomor 151. Mari bersama-sama dengan saya. Roti hidup jiwa, ya Tuhanku, bagikanlah kepada murid-Mu. Alkitab sajalah tidak cukup, ku cari diri-Mu dalam hidup. Baik, yang kedua, dulu pengikut-Mu. Dulu pengikut-Mu rasa lapar,
sekarang pun berikanlah kalam benar, roti yang dikenyang hati lapar, baru merdekalah kami sekalian, serta beroleh kuat dalam Tuhan. Saya undang kekasih Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap pemberian berkat yang Tuhan limpahkan bagi kami, baik berkat-berkat dalam keluarga, dalam usaha, pekerjaan, bisnis, dan pelayanan kami. Kami mengucap syukur karena semua itu berasal daripada Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami mengembalikannya kembali menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, menjadi persembahan yang harum, yang kudus dan yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, berkati kami dalam pencarian nafkah dalam kehidupan kami sehari-hari, baik lewat keluarga kami, lewat bisnis usaha kami, lewat pelayanan kami, bahkan apapun yang kami kerjakan, semuanya menyenangkan dan mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, dengarlah doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu dan saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan saudara sekalian, kita mencoba untuk menghafalkan ayat hafalan kita di minggu ini. Apakah masih ingat Bapak Ibu dan saudara sekalian, diambil dari mana ayat hafalan kita di minggu ini saudara? Masih ingat? Ya, di dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10b. Mari kita saudara sekalian, tanpa melihat teks, mari kita menghafalkannya bersama-sama. 3, ya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10b. Biarlah firman Tuhan, biarlah ayat hafalan yang kita hafal ini saudara, kita simpan dalam kehidupan kita. Manakala kita menghadapi banyak tantangan, banyak pergumulan, persoalan dalam hidup kita, maka firman Tuhan itu menghibur dan menguatkan kita. Pada pagi hari ini sekalian, saya mengajak kita untuk membacakan satu bagian firman Tuhan. Tadi dalam bagian yang sudah kita baca saudara sekalian, dalam Wahyu pasal 4 ayat 11. Saya akan membacakan sekali lagi saudara, dan Bapak Ibu saudara sekalian boleh menyimaknya dalam hati saudara masing-masing. Firman Tuhan berbunyi demikian dalam Wahyu pasal 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semua itu ada dan diciptakan. Sekali lagi kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kesempatan bagi kami membaca firman-Mu. Tiba saatnya kami akan merenungkannya. Tuhan kuasai hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu yang kami baca, kami dengar, kami renungkan bersama-sama, boleh kami mengerti, kami boleh memahami isi hati Tuhan. Dan ajar kami juga ya Tuhan, untuk mau menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya berikan satu tema perenungan kita pada pagi hari ini saudara sekalian, yaitu kita diciptakan sesuai dengan rencana Allah. Firman Tuhan tadi berbunyi demikian kepada kita sekalian. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian. Kalau kita bertanya saudara sekalian, apa sih tujuan diciptakannya kita? Apa saudara sekalian? Mungkin 3 tahun yang lalu ya, pada waktu kami mengikuti kebaktian reformasi 500 tahun. Pada waktu itu ada beberapa hamba Tuhan, ada Mr. Enrico, Mem Semu juga, ada Boksu, Miss Finis ada ya? Ya Miss Finis ya, ada beberapa hamba Tuhan yang lain saudara. Nah, saudara, ada satu buku Mem Semu
beliin buat saya, saudara, waktu itu ya. Yaitu buku apa, saudara? Katekismus, saudara sekalian. Ya, bilang kamu pilih, nanti saya yang bayar. Wah, puji Tuhan, saudara. Itu buku itu saya baca berulang-ulang. Aduh, sangat menarik sekali, saudara. Nah, di salah satu poin dalam bagian itu sekalian, apa sih tujuan kita ya diciptakan oleh Tuhan, saudara? Apa tujuannya kita diciptakan oleh Tuhan? Saudara? Dan di dalam buku itu dikatakan sekalian bahwa tujuan Tuhan menciptakan kita sekalian yaitu untuk memuliakan Dia dan menikmati Dia selama-lamanya, saudara. Saudara, jadi sepantasnya hidup kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk meninggikan Tuhan. Sampai kapan, saudara sekalian, kita meninggikan Tuhan? Ya, saya dikatakan sampai selama-lamanya. Kita menikmati Tuhan, memuliakan Tuhan sampai selama-lamanya, loh, saudara sekalian. Dalam keadaan susah, duka, ya, dalam keadaan senang, ada sukacita, saudara sekalian. Harus tetap memuliakan Tuhan, tetap menyenangkan hati Tuhan sampai selama-lamanya. Jadi saudara, kita diciptakan sesuai dengan rencana Allah. Saya teringat satu lagu, saudara sekalian, ya, yang berjudul Yesus Tuhan dan Allah Kami. Itu saya tidak tahu siapa yang menuliskan lagu ini. Tapi bunyinya mengatakan begini, Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada. Semuanya itu diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Lalu kalimat selanjutnya mengatakan, terpujilah Tuhan. Hosana, hosana. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, hosana. Saudara sekalian, saya melihat ini adalah sebuah lagu di mana kita diajak untuk memuji Tuhan, untuk mempermuliakan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara sekalian, kita harus menyadari bahwa kita diciptakan di dalam dunia ini, saudara, bukan karena kebetulan. Betul gak, saudara? Saya mau bertanya, apakah saya dan saudara, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kebetulan ada nggak di ruangan ini pada pagi hari ini? Kebetulan nggak, saudara? Bu Ajay, kebetulan ada nggak di gedung gereja ini pagi hari ini? Saya rasa bukan kebetulan, saudara sekalian. Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Apakah Alkitab kita kebetulan ada, saudara sekalian? Wah, lebih celaka lagi kalau Alkitab kita kebetulan ada. Ya. Buku puji-pujian kita apakah kebetulan aja diciptakan? Saya rasa tidak, saudara sekalian. Ya. Coba perhatikan apa tujuan mimbar ini diciptakan. Apa tujuan mic diciptakan? Apa tujuan meja diciptakan? Ada tujuannya enggak, saudara? Oh, pasti ada. Ya. Apakah tujuan kursi diciptakan? Buat kita bisa duduk, saudara. Meja buat kita bisa menulis, bisa juga buat kita makan dan lain sebagainya. Apa tujuan sepatu diciptakan? Semua itu sekalian ada tujuannya. Piring diciptakan, buku diciptakan, pulpen diciptakan, kamera diciptakan. Semua itu ada tujuannya, saudara sekalian. Begitu juga sekalian ketika Tuhan menciptakan kita. Pasti ada tujuannya, sekalian. Saya melihat, saudara sekalian, bahwa salah satu penemuan terbesar yang ada di abad kita ini sekalian adalah penemuan akan roda. Saya melihat, saudara sekalian, ya, roda itu tidak pernah bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Betul gak, saudara? Saudara datang ke tempat ini pasti pakai roda, benar gak? Motor pakai roda, mobil pakai roda, saudara sekalian. Ya. Hampir tidak bisa dipisahkan roda dalam kehidupan manusia. Kita bisa lihat ada sepatu roda, kursi roda, sepeda buat goes, ya, ada sepeda motor, mobil, pesawat, semuanya pakai roda. Saudara bisa bayangkan jikalau tidak ada roda, saudara sekalian. Waduh, saudara. Wah, hidup ini susah kita, saudara. Ya. Jadi jarak yang ditempuh dengan jauh, saudara sekalian, dengan roda bisa dengan cepat, saudara. Jadi roda itu adalah salah satu penemuan terbesar manusia yang membuat semua pekerjaan manusia menjadi sangat mudah sekali, saudara sekalian. Pada tahun 1839, saudara sekalian, Charles Goodyear
itu berhasil menciptakan ban yang terbuat dari karet, saudara. Itu tahun 1839. Dan pada tahun 1845 sekalian, Thomson dan Dunlop, wah pasti ada perusahaannya di Indonesia, Dunlop saudara, berhasil menciptakan ban yang berisi udara, saudara. Saudara tahu berkat penemuan roda menempuh jarak antar tempat di berbagai belahan dunia, saudara kalian, menjadi sangat mudah dan lebih cepat. Pertanyaannya adalah, apakah Charles Goodyear secara kebetulan menemukan roda enggak, saudara? Kebetulan enggak? Apakah Thomson dan Dunlop, saudara sekalian, secara kebetulan menemukan ban yang berisi udara enggak, saudara sekalian? Saya rasa tidak, saudara. Mereka telah merancang sedemikian rupa sehingga menghasilkan penemuan terhebat di sepanjang sejarah manusia. Demikianlah juga kita sekalian. Ketika Allah menciptakan kita, Ia telah merancang kita sedemikian rupa sekalian. Dan rancangannya adalah rancangan yang terbaik, saudara. Rancangan yang terindah. Pasti sesuatu yang rancangan itu pasti selalu yang the best, saudara kalian. Yang terbaik. Semuanya baik. Semua yang terbaik Tuhan ketika Tuhan menciptakan kita, saudara kalian. Luar biasa. Jadi kita ini seperti masterpiece-nya Tuhan. Sebagai mahakaryanya Tuhan. Mahakarya Tuhan yang begitu agung dan begitu mulia. Oleh karena itu sekalian, ya, kita pastikan diri kita ketika Tuhan menciptakan kita, ya, maka hidup kita, saudara, harus hidup menyenangkan. Harus hidup segambar dan harus hidup serupa dengan Kristus. Amin, saudara sekalian. Luar biasa sekali, saudara. Ya, ada seorang yang bernama, saudara, Shaftesbury, saudara. Shaftesbury ini dia berkata begini. Kita tidak berada di dunia ini untuk bermain-main. Ya, kita tidak berada dalam dunia ini hanya untuk bermimpi, bukan untuk berjalan-jalan. Kita punya tugas yang harus kita kerjakan dan beban yang harus kita angkut. Ya. Setiap kita tanpa terkecuali, katanya saudara, diciptakan menurut gambar dan rancangan Allah. Dan sebelum kita diciptakan, saudara, maka katanya pribadi-pribadi Tritunggal, saudara, mengadakan rapat, mengadakan konsultasi, mengadakan perundingan, saudara sekalian. Dan hasil perundingannya adalah, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudara, coba bayangkan. Berarti kita ini adalah hasil perundingan Allah. Kita ini adalah hasil konsultasi Allah sekalian. Lalu mereka mengambil keputusan dan berkata, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudara, itu sangat luar biasa sekali, saudara. Itu artinya sekalian bahwa rupa kita, saudara, tinggi badan kita, bentuk pinggang kita, bentuk bibir kita, mata kita, hidung kita, rambut kita, kaki kita, warna kulit kita, dan semua anggota-anggota tubuh kita. Itu adalah hasil perundingan Allah, saudara. Hasil konsultasi Allah. Lalu mereka berkata, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudara, kita sebagai manusia ya, sering sekali menyesali bagian-bagian tubuh kita yang mungkin kita tidak sukai, betul Pak? Tadinya hidungnya pesek, saudara sekalian, lalu dioperasi. Mau jadi gimana, saudara? Mau jadi mancung. Sehingga hidungnya itu seperti burung mancung, saudara, seperti burung pelatok begitu ya. Saking panjangnya hidungnya, saudara sekalian. Jadi saya melihat sudah tidak indah lagi menurut saya. Biasa aja, apa adanya aja. Kita terima diri kita apa adanya aja, saudara. Ya. Tuhan ciptakan seperti ini, ya, pendek seperti ini, saudara. Ya. Lalu saya harus bagaimana kalau supaya lebih tinggi lagi? Ya udah, memang seperti begini. Tuhan ciptakan saya seperti ini, saudara. Ya. Betul gak? Dengan bentuk badan seperti begini, mau tinggi seperti Mr. Enrico, ya nggak bisa lagi, betul saudara? Ya. Betul ya? Gak bisa. Jadi kita harus menerima diri kita. Ya. Banyak di antara kita yang tidak menyukai mungkin dengan organ-organ tubuh kita tertentu, kita tidak suka.
Bagian tubuh tertentu yang tidak memuaskan hati kita karena kita tidak secantik orang lain. Kita tidak sekasep, tidak seganteng orang lain sekalian. Tidak setampan orang lain. Apakah saudara menyadari bahwa semua itu, semua yang kita sesali itu adalah, saudara tahu, rancangan Allah loh. Konsultasi Allah loh. Hasil perundingan Allah loh. Itu sebabnya Daud berkata, saudara sekalian, sebab engkau yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara sekalian, apakah kita menyadari bahwa kejadian kita dalam rahim ibu kita sekalian adalah sesuatu kedahsyatan dan keajaiban? Menyadari enggak saudara? Jadi makanya saudara, kita ini sebenarnya dahsyat loh. Kita ini ajaib. Nah, jadi kalau ada kesadaran bahwa kita ini dahsyat, ajaib seperti yang firman Tuhan kata saudara, dengan adanya kesadaran ini saudara, maka menolong kita sebenarnya untuk menghargai tubuh kita. Bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita, tetapi menghargainya sebagai bait Allah, saudara sekalian. Nah, saudara, saya kembali pada tema saya. Untuk apa Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia? Saudara, yang pertama, kita diciptakan saudara untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita diciptakan untuk memuaskan hati Tuhan. Beberapa tahun yang lalu kalau nggak salah ya, Geseri Karawang udah menyanyikan lagu apa ya? Puaskah Tuhan, puaskah Tuhan, puaskah Dia denganmu. Kira-kira Tuhan puas melihat hidup kita enggak saudara? Kira-kira puas gak ya? Atau dari surga Tuhan melihat kita itu apa ya, dia mengerutkan wajahnya gitu ya. Sudahkah kita memuaskan hati Tuhan? Puaskah Tuhan? Puaskah Tuhan? Saya secara pribadi saudara, itu Tuhan tidak pernah puas melihat hidup saya. Karena hidup saya, hidup kita mungkin sih adalah hidup di dalam dosa. Tetapi bagaimanapun juga saudara sekalian, kita harus berjuang, berusaha. Karena kekudusan dan kesempurnaan itu menjadi standar hidup kita. Memang kita bukan orang kudus, tapi orang Karawang, benar ya? Kita bukan orang sempurna, tetapi hendaklah itu menjadi standar hidup kita saudara. Kekudusan, kesucian, ya, dan kesempurnaan Allah. Itu kita harus berjalan di sana. Sekalipun kita tahu kita ini orang yang paling hina, orang yang paling berdosa. Kalau bahasanya Rasul Paulus, aku orang yang paling celaka di antara orang berdosa. Saudara sekalian, jadi tujuan hidup kita adalah kita diciptakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu berarti saudara sekalian, Tuhan itu menjadi tujuan, menjadi target hidup kita. Yaitu kekudusannya, kesuciannya, kasihnya, pengampunannya, kesempurnaannya. Itu menjadi tujuan hidup kita saudara. Ya, menjadi standar hidup kita. Ya. Tujuan hidup kita dalam dunia ini sekalian bukan memiliki sebuah rumah yang mewah, yang berada di di lokasi yang strategis, daerah yang baik dengan dengan pemandangan yang bagus. Ya, kalau Tuhan memberkati kita seperti itu ya puji Tuhan ya, kita bersyukur untuk itu. Tapi tidak semua orang Kristen kan mendapat ya berkat seperti itu ya. Ya, atau mungkin berada di lingkungan para artis-artis terkenal. Ya, bintang film, tokoh, negarawan. Wah, kita saudara berjejeran rumah kita dengan rumah mereka. Kalau ada kesempatan Tuhan berikan kepada kita, puji Tuhan. Tetapi masalahnya tidak semua kan. Tidak semua Tuhan memberkati seperti itu saudara. Tuhan menciptakan kita saudara bukan untuk menjadi orang hebat. Bukan menjadi orang terkenal. Bukan menjadi orang berhasil. Bukan memiliki segala sesuatu, punya ini, punya itu. Bukan saudara, itu bukan tujuan utama kita. Kalau Tuhan memberikan kita itu, puji Tuhan. Saudara. Tetapi tujuan Allah menciptakan saya dan saudara adalah untuk menikmati Dia. Untuk memuliakan Dia selama-lamanya. To enjoying Him and to glorifying Him forever. Memuliakan Dia saudara. Katakan itu forever saudara. Itu kalimat itu forever. Selama-lamanya saudara.
Rasul Paulus berkata, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi saudara, luar biasa sekali ya. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketika engkau memasak di dapur, lakukan itu untuk Tuhan. Ketika engkau menyuci, lakukanlah itu untuk Tuhan. Ketika engkau mengajar, lakukanlah itu untuk Tuhan. Ketika engkau berada di kantor, lakukanlah itu untuk Tuhan. Ketika engkau menyapu, lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, ini baru menyenangkan hati Tuhan, saudara sekalian. Ya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Artinya sekalian, jikalau manusia gagal menyenangkan hati Tuhan, saudara tahu, gagal menyenangkan, kalau kita gagal menyenangkan hati Tuhan, saudara, maka betapa kecewanya, saudara sekalian. Betapa kecewanya Tuhan, betapa luka hatinya, betapa sedih hatinya, betapa pilu hatinya Tuhan, saudara sekalian. Kenapa? Karena manusia itu makhluk yang segambar, makhluk yang bisa memuji memuliakan Tuhan. Coba Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita perhatikan binatang. Binatang bisa berdoa engkau saudara? Gak bisa loh. Binatang bisa menyanyi memuji Tuhan? Gak bisa loh saudara. Ya. Itulah keistimewaan kita saudara. Ya. Bahwa Tuhan menciptakan kita saudara. Bisa memuji Tuhan. Binatang tidak. Bisa memuliakan Tuhan. Binatang tidak bisa. Ya. Itu keistimewaan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, selagi ada waktu dan kesempatan, lebih-lebih dalam masa pandemi COVID-19 ini ya saudara, ya, mari kita gunakan waktu kita, ya, waktu-waktu yang ada, kita gunakan dengan baik untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, supaya jemaat Tuhan bisa mengalami pertumbuhan iman yang baik, pertumbuhan iman yang sehat di hadapan Tuhan. Coba perhatikan saudara, di zaman Nuh. Di zaman Nuh saudara, manusia begitu jahat dan mereka membelakangi Tuhan. Hidup sakar PDW. Hidup sakar PDW itu saudara, hidup maunya sendiri. Hidup mereka jahat dan sungguh melukai hati Tuhan. Firman Tuhan berkata, maka menyesallah Tuhan menciptakan manusia itu. Ya. Dan akhirnya apa yang terjadi saudara? Maka Tuhan membumi hanguskan semua manusia. Semua makhluk, binatang-binatang pun saudara ikut mati. Kecuali keluarga siapa saudara? Kecuali keluarga Nuh yang selamat dari air bah yang begitu mengerikan dan luar biasa itu saudara. Nuh sekeluarga selamat. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan mengatakan, mencatat di sana, karena Nuh itu mendapat kasih karunia Allah dan Nuh itu menyenangkan hati Tuhan. Nah saudara, ini kuncinya saudara. Jadi sehingga Tuhan berbelas kasihan sama dia. Dari ribuan manusia, bahkan mungkin jutaan manusia saudara. Tapi Tuhan masih menyisakan 8 orang yang selamat. Dan Nuh, istrinya, 3 orang anaknya, yaitu Sem, Ham, Yafet, dan 3 orang mantunya. 8 orang selamat saudara. Semua manusia lain-lain mati. Binatang-binatang pun ikut mati. Tidak ada yang hidup saudara. Kecuali Nuh dan keluarganya yang selamat. Jadi manusia sekalian, manusia itu dapat dibunuh dan dihanyutkan oleh air bah. Tetapi dosa manusia tidak dapat dibunuh saudara sekalian. Tidak dapat dihanyutkan oleh air bah. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup menghapuskan dosa. Jadi kalau urusan dosa itu, tidak ada seorang pun manusia yang sanggup membereskannya. Ilmu pengetahuan gak sanggup membereskannya. Orang semakin berpendidikan tinggi apa sanggup mengatasi kehidupan yang berdosa? Enggak bisa. Satu-satunya pribadi yang sanggup membereskan dosa adalah hanya Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan setelah air bah surut sekalian, Nuh menjadi seorang petani. Dan ia adalah orang pertama yang menanam kebun anggur saudara. Hasil anggurnya yang membuat dia menjadi mabuk saudara. Bayangkan saudara. Hasil anggurnya membuat dia menjadi mabuk. Dan telanjang di dalam kemahnya. Ketelanjangannya membuat dia berdosa. Ia marah saudara.
dan mengutuki anak-anaknya. Coba bayangkan saudara. Ya, mengutuki anak-anaknya, saudara. Dan dosa mulai masuk dalam keluarga saudara sekalian. Ya, dan seorang yang begitu berkenan kepada Allah pun bisa jatuh di dalam dosa. Saudara, saya pernah membaca sebuah artikel saudara sekalian. Kita tahu bersama tentang mantan Menteri Kelautan dan Menteri Perikanan kita saudara di periode sebelumnya. Siapa saudara? Ibu Susi ya. Ibu Susi Pujiastuti. Dia bilang begini, saya begitu heran ya dengan perempuan yang sering menghabiskan waktu untuk berdandan. Dia ngomong begitu. Dia sangat heran banget. Wanita itu bisa sampai berjam-jam di depan cermin hanya untuk berdandan gitu ya. Wah, moles ini, moles itu, lain sebagainya. Bisa berjam-jam loh saudara. Ya, itu Ibu Susi sangat-sangat heran banget kalau ada wanita yang seperti itu. Dan Menteri Susi mengaku sekalian, mantan Menteri Kelautan, dia bilang begini. Ya, ia sendiri hanya menghabiskan waktu paling lama 45 menit untuk bersiap-siap. Ya, udah termasuk mandi, berpakaian dan berdandan, make up dan lain sebagainya. Hanya butuh waktu 45 menit, gak lebih daripada itu. Ibu Susi berpendapat bahwa berdandan terlalu lama, seseorang memboroskan waktu yang sangat berharga. Kalau dipikir-pikir ya benar juga ya. Ia mengaku bahwa Ibu Susi hanya berdandan sederhana pada acara-acara penting. Ya, jadi dia nggak terlalu begitu ya, rambut katulistiwa dan lain sebagainya, nggak, biasa aja. Ya, apa adanya aja, saudara sekalian. Ya, dia bilang begini, kalau berdandan 1 jam 1 hari, 5 hari berarti 5 jam. 5 jam dalam sehari berarti 1/5 katanya. 1/5 berarti 20%. Kalau masih punya lifetime 50 tahun lagi katanya. Misalnya hidup masih 50 tahun lagi ya. Berarti 10 tahun sudah habis terbuang untuk make up doang saudara. Buat dandan doang. Udah 10 tahun udah habis loh saudara sekalian. Coba bayangkan loh. Anda mau cantik boleh banget dong. Ya. Boleh banget. Tetapi kalau ngehabisin waktu, no katanya ya. Lalu kemudian bagaimana? Beliau berpendapat bahwa jikalau seseorang terlihat cantik, seseorang itu katanya cukup merasa ceria dan gembira aja kok. Nah pasti kelihatan cantik. Ya. Gembira, senang. Memang benar kata firman Tuhan juga saudara. Hati yang gembira adalah obat. Seperti hati obat yang tapi semangat yang patah mengeringkan tulang saudara sekalian. Jadi ceria, gembira saudara sekalian. Jadi saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, biarlah setiap kita saudara boleh hidup menyenangkan hati Tuhan. Waktu-waktu yang ada kita gunakan dengan baik untuk apa saudara? Untuk menyenangkan hati Tuhan saudara. Dan yang kedua saudara sekalian, kita diciptakan saudara, kita dapat menyenangkan hati Tuhan dengan hati kita. Yang pertama tadi untuk apakah Tuhan menciptakan kita? Yang pertama, kita diciptakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, kita dapat menyenangkan hati Tuhan dengan hati kita. Saudara? Menyenangkan hati Tuhan dengan hati kita. Bagaimana saudara caranya? Yaitu dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Saudara. 1 Tesalonika 5:18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jikalau ada yang bertanya, apa yang Allah kehendaki bagi kita dalam Kristus Yesus? Maka jawabannya adalah, milikilah hati yang mengucap syukur. Dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel yang mendukakan hati Tuhan adalah saudara, hati yang tidak mau bersyukur kepada Tuhan saudara. Gak mau bersyukur. Ya. Tujuan dari segala berkat yang Allah berikan kepada kita adalah memiliki hati yang bersyukur saudara. Ya. Mengucap syukur dalam keluarga kita, pelayanan kita, bisnis usaha kita masih bisa jalan sampai saat ini. Saudara, semua karena Tuhan. Oleh karena itu saudara, setiap kita mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan seperti orang Israel. Tuhan itu sudah melakukan mujizatnya kepada orang Israel saudara. Ya, 40 tahun di padang gurun. Kasut mereka, sepatu mereka gak rusak sama sekali saudara kalian.
Tiap hari Tuhan kasih mereka roti dari surga. Ya, daging Tuhan kasih tiap-tiap hari sekalian. Apakah mereka mengucap syukur kepada saudara? Mereka tidak pernah mengucap syukur kepada Tuhan. Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan tiap-tiap hari, saudara. Padahal Tuhan sudah memelihara mereka loh. Apa yang mereka tidak butuhkan? Apa yang mereka butuhkan? Semua Tuhan cukupi, saudara sekalian. Luar biasa sekali. Tapi mereka selalu bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka mengeluh kepada Tuhan. Bahkan marah-marah kepada Musa. Pada pagi hari ini saya mengajak kita, saudara, untuk apa? Memiliki hati yang bersyukur kepada Tuhan. Ya, karena itulah yang dapat menyenangkan dan mempermuliakan hati Tuhan. Amin. Bapak Ibu dan saudara sekalian, biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh memberkati saya dan saudara. Bahwa tujuan hidup kita adalah untuk menyenangkan Tuhan, memuliakan Dia selama-lamanya. Ya. Untuk apakah tujuan Tuhan menciptakan kita? Yang pertama, kita diciptakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan yang kedua, kita dapat menyenangkan hati Tuhan dengan hati kita, yaitu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini kesempatan bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan. Engkau mengingatkan kami ya Tuhan bahwa ketika Tuhan menciptakan kami, biarlah hidup kami segambar dan serupa dengan Engkau. Biarlah hidup kami memuliakan Engkau sampai selama-lamanya. Sering sekali dalam menjalani hidup ini Tuhan Yesus, kami sering jatuh bangun di dalam dosa. Dan sering sekali kami mempermalukan nama Engkau. Tuhan ampuni kami. Setelah kami mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan, ajar kami untuk mempermuliakan Engkau, menghidupi Engkau dalam kehidupan kami selama-lamanya. Teguhkan firman-Mu ini ya Tuhan, dalam jiwa, di dalam roh kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu dan saudara sekalian, bagi Bapak Ibu yang kuat untuk berlutut bersama-sama, mari berlutut kepada Tuhan. Bagi yang tidak bisa kuat untuk berlutut, saudara bisa duduk dan sambil berdoa bersama-sama pada pagi hari ini. Sebelum kita berdoa bersama-sama, saudara sekalian, kita angkat satu pujian. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Sekali lagi saudara sekalian. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Yang pertama Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita doakan untuk bangsa dan negara kita Indonesia, khususnya di dalam menghadapi kondisi COVID-19 saat ini saudara sekalian. Tadi malam saya membaca saudara sekalian, ada 2.876 orang meninggal karena COVID-19 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 ini saudara. Kita berdoa supaya Tuhan boleh tolong, supaya Tuhan boleh memberkati bangsa kita, supaya jangan banyak lagi korban yang berjatuhan karena COVID-19 ini. Kita doakan untuk para pejabat pemerintahan, presiden, dan para menteri-menterinya. Biarlah mereka diberikan hikmat oleh Tuhan
dalam memimpin bangsa yang besar ini. Dan setiap himbauan atau protokol dari kesehatan, kita doakan supaya seluruh rakyat Indonesia boleh mengikutinya dengan baik demi memutus rantai COVID-19 ini. Oleh karena itu saudara, mari kita buka suara kita bersama-sama. Kita doakan untuk bangsa dan negara kita dalam menghadapi virus COVID-19 saat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi bangsa dan negara kami Indonesia ini. Pada saat ini kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan boleh memimpin dan memberkati, lebih-lebih dalam menghadapi kondisi COVID-19 saat ini. Ada 2.876 orang meninggal sampai dengan tanggal 30 Juni 2020. Ya Tuhan, terlalu banyak orang yang terpapar dan harus meninggal karena COVID-19 ini. Tuhan, boleh tolong Engkau sadarkan hati seluruh rakyat Indonesia untuk selalu berpedoman pada himbauan pemerintah dan juga pada protokol kesehatan. Kami rindu Bapa, nama Engkau ditinggikan, diagungkan, dipermuliakan melalui bangsa ini. Tuhan, pulihkan bangsa ini ya Bapa. Dari Sabang sampai Merauke kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita doakan bersama-sama untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia ini, supaya menjadi berkat bagi bangsa dan negara kita ini. Baik gereja yang ada di kota, di desa-desa, bahkan di pelosok-pelosok pedalaman sekalipun. Biar dimanapun anak-anak Tuhan berada, kita boleh menjadi berkat, menjadi saksi, menjadi saluran berkat bagi lingkungan dimanapun kita berada. Ada jutaan orang yang sedang menuju kebinasaan saat ini. Biarlah kita boleh menjadi saksi yang hidup di tengah-tengah mereka. Setiap suku, kaum, dan bahasa boleh mengenal Yesus, boleh percaya kepada Kristus melalui kehidupan kita sehari-hari. Mari kita buka suara kita bersama-sama. Kita doakan untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia ini. Bapa kami dalam kerajaan surga, pada saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia ini. Baik gereja yang ada di kota, yang ada di desa-desa, bahkan di pelosok-pelosok pedalaman sekalipun. Kami rindu ya Tuhan, biarlah Engkau memakai kami menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Supaya setiap suku, kaum, dan bahasa di Indonesia ini boleh mengenal Engkau melalui kami. Ada begitu banyak jutaan orang yang sedang menuju kepada kebinasaan saat ini ya Tuhan. Dan biarlah Engkau boleh memakai kami menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Baik di lingkungan rumah kami, di lingkungan tempat pekerjaan kami, bahkan dimanapun anak-anak Tuhan berada, di kota, di desa-desa, di pelosok-pelosok pedalaman sekalipun, kami boleh menjadi saluran berkat di sana. Kami merindukan supaya setiap kaum, setiap suku, setiap bahasa di Indonesia ini boleh mengenal Engkau melalui kami. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita doakan untuk sekolah iman. Kita doakan saudara untuk pembangunan yang sedang berjalan saat ini. Pengerjaan lantai 3. Kita doakan juga untuk pengerjaan tembok depan bagian luar. Dan juga untuk pagar yang sedang dikerjakan oleh para tukang saat ini. Kita doakan supaya Tuhan memberikan mereka hikmat daripada Tuhan. Ketika mereka keluar masuk, naik turun dalam pembangunan ini, Tuhan pelihara mereka. Tuhan jauhkan mereka dari kecelakaan, dari hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Kita doakan juga saudara sekalian untuk Bapak Dede, Bapak Baskoro yang terjun langsung dalam pembangunan ini. Kita doakan supaya Tuhan berikan hikmat kepada mereka dan mereka bisa menyelesaikan pembangunan ini tepat pada waktunya. Kita doakan juga saudara sekalian untuk semester yang akan datang. Kita doakan supaya Tuhan boleh pimpin khususnya untuk guru-guru. Mereka atau kami semua para guru harus mengajar dengan jarak jauh saudara sekalian. Kita doakan supaya guru-guru mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Sehingga setiap apa yang kami ajarkan, anak-anak didik kami masing-masing, mereka bisa mengerti dan memahami apa yang kami ajarkan kepada mereka. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari kita doakan untuk sekolah iman, pembangunan, semester yang akan datang. Dan juga supaya ada banyak anak-anak yang boleh bersekolah di sekolah iman ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, pada saat ini pun ya Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu untuk sekolah iman dengan segala pergumulan yang dihadapi saat ini ya Bapa. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu untuk pembangunan.
yang sedang berlangsung saat ini, khususnya untuk pengerjaan penyelesaian lantai 3. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau boleh memimpin dan memberkati para tukang yang sedang bekerja mengerjakan lantai 3, dan juga untuk pagar di depan. Tuhan boleh menolong memberkati mereka ya Tuhan. Jauhkan mereka dari hal-hal yang tidak kami inginkan terjadi. Jauhkan mereka dari kecelakaan. Tuhan pelihara keluar masuk mereka. Ketika mereka naik turun dalam pembangunan ini, mereka boleh terpelihara sempurna. Dan semua skill dan kemampuan mereka bisa gunakan dengan baik untuk bisa menyelesaikan pembangunan ini tepat pada waktunya. Berkati Bapak Dede, Bapak Baskoro yang terjun langsung dalam pembangunan ini. Biarlah Engkau memberikan hikmat kepada mereka untuk mereka bisa menyelesaikannya tepat pada waktunya. Kami berdoa juga Tuhan untuk semester yang akan datang di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami para guru-guru harus mengajar dengan jarak jauh. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mempersiapkan materi-materi yang akan kami ajarkan kepada anak-anak didik kami masing-masing. Sehingga proses belajar mengajar pun ya Tuhan boleh berjalan dengan baik. Dan anak-anak boleh memahami dan mengerti apa yang kami ajarkan semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Berkati sekolah iman ini. Kirimkan anak-anak lebih banyak lagi bersekolah di sekolah iman ini. Sehingga ada banyak jiwa-jiwa boleh dibawa dan dipersembahkan kepada Tuhan. Dalam nama-Mu ya Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Yang selanjutnya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita berdoa bersama-sama untuk gereja kita di tempat ini, GSRI Kerawang dengan 2 posnya yang ada, yaitu pos PI Cikampek dan juga pos PI Cikarang. Di dalam pandemi COVID-19 ini sekalian, jemaat masih belum bisa datang untuk ibadah tatap muka di tempat ini. Kita doakan supaya jemaat Tuhan pun boleh mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada, dan mereka bisa bertumbuh di dalam iman dan di dalam kerohanian mereka. Mari kita buka suara kita bersama-sama saudara. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, pada saat ini pun ya Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu untuk gereja kami di tempat ini GSRI Kerawang dengan 2 posnya yang ada, baik itu pos PI Cikampek dan juga pos PI Cikarang. Di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di 3 gereja ini. Tuhan boleh menolong, Tuhan boleh memberkati, supaya gereja-Mu tetap hidup di dalam Engkau. Jemaat Tuhan tetap bertumbuh dalam iman dan kerohanian mereka kepada Tuhan. Sekalipun ada banyak pergumulan, persoalan mereka hadapi, tetapi jikalau Engkau di dalam kami dan kami pun di dalam Engkau, maka seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di 3 gereja ini bisa menghadapi semua itu bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah seluruh sidang jemaat-Mu selalu hidup di dalam Engkau, menyenangkan, memuliakan Engkau selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang selanjutnya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita doakan bersama-sama untuk setiap kegiatan yang kita adakan melalui gereja Tuhan di tempat ini, khususnya untuk kebaktian live streaming yang kita adakan. Kita doakan untuk kebaktian doa tengah minggu yang diadakan secara live streaming. Kita doakan juga untuk pemuda remaja, tunas remaja yang diadakan secara live streaming, kebaktian umum 1 dan 2 live streaming, dan juga untuk sekolah minggu live streaming juga. Kita doakan saudara sekalian supaya Tuhan boleh mempersiapkan hati seluruh anak-anak Tuhan di gereja ini, dan semua kegiatan-kegiatan yang ada pun mereka bisa ikuti dengan baik, sehingga jemaat Tuhan mengalami pertumbuhan iman yang signifikan di hadapan Tuhan. Mari sekali kita doakan untuk semua kebaktian live streaming yang kita adakan melalui gereja Tuhan di tempat ini. Bapa kami dalam kerajaan surga, pada saat ini pun ya Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu untuk setiap kegiatan-kegiatan yang kami adakan melalui gereja Tuhan di tempat ini, khususnya untuk kebaktian live streaming yang kami adakan. Baik kebaktian doa pertengahan minggu seperti pada pagi hari ini, kebaktian pemuda remaja, tunas remaja pada hari Sabtu, kebaktian umum 1 dan 2 pada hari Minggu, juga untuk kebaktian sekolah minggu pada hari Minggu yang kami adakan secara live streaming. Tuhan boleh menolong, Tuhan boleh memberkati setiap anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pelayanan ini, dan lebih-lebih untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang mengikuti kebaktian live streaming maupun streaming di tempat ini. Tuhan persiapkan hati mereka supaya mereka boleh mengerti dan memahami isi hati-Mu
bagi kami orang-orang yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai semua sarana-sarana yang kami butuhkan. Kami rindu supaya Engkau boleh bekerja, Tuhan boleh berkarya bagi semua alat-alat yang kami pakai, sound system khususnya, untuk wifi, internet, dan segala sesuatu yang kami butuhkan selama kebaktian live streaming berjalan. Tuhan boleh berkati supaya menjadi saluran hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk seluruh jemaat yang menghadapi pergumulan saat ini. Yang sakit kita doakan supaya Tuhan boleh sembuhkan mereka. Jikalau saudara tahu siapa-siapa jemaat Tuhan yang sakit saat ini, sebutkan nama-nama mereka dalam doa saudara. Mereka yang sakit dipulihkan kembali oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang susah dihibur oleh Tuhan, bahkan yang sudah lama sekali tidak beribadah bersama-sama dengan kita, bahkan tidak pernah mengikuti kebaktian live streaming atau streaming, gak pernah mengikutinya. Kita doakan saudara sekalian supaya Tuhan boleh melembutkan hati mereka, mereka bisa mengikutinya bersama-sama. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari kita doakan bersama-sama untuk seluruh saudara jemaat Tuhan yang sedang menghadapi pergumulan saat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, pada saat pagi hari ini pun ya Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu untuk seluruh saudara jemaat-Mu yang menghadapi pergumulan saat ini. Baik itu pergumulan dalam keluarga, pergumulan dalam kesehatan, pergumulan dalam usaha, pekerjaan, dalam bisnis, dan juga dalam pergumulan-pergumulan yang lain. Ya Tuhan, Engkau tahu apa yang dialami oleh seluruh saudara jemaat-Mu di 3 gereja ini, Kerawang dengan 2 posnya yang ada. Tuhan boleh menolong, Tuhan dengarkan setiap seruan, doa-doa dan permohonan mereka kepadamu ya Tuhan. Sendengkanlah telingamu kepada mereka Tuhan, dan Engkau akan menjawab setiap seruan doa-doa mereka, indah dan tepat pada waktunya. Berkati mereka yang sakit ya Tuhan, yang mengalami fisik yang lemah. Engkau tahu siapapun mereka ya Tuhan. Di 3 gereja ini, Kerawang dengan 2 posnya yang ada. Angkat tangan-Mu yang penuh kuasa itu Tuhan. Engkau jamah mereka, sembuhkan mereka. Dengan tubuh yang sehat, mereka bisa beribadah lebih bersemangat, lebih bergairah lagi. Sehingga nama-Mu dipermuliakan dalam hidup mereka. Yang lemah imannya, Tuhan kuatkan. Yang susah, Tuhan hibur mereka. Bahkan yang sudah lama sekali tidak pernah ambil bagian dalam setiap kegiatan yang ada. Biarlah Tuhan boleh jamah dan ketok pintu hati mereka. Bangunkan jiwa dan iman mereka. Pada kesempatan mendatang pun teman-teman kami ini bersama-sama dengan kami beribadah bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan. Dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang terakhir Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita doakan bersama-sama untuk setiap para hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melayani Tuhan di tempat ini. Terkhusus kita doakan buat Bokso sebagai gembala sidang kita, Kerawang dengan 2 posnya yang ada. Biar Tuhan berikan hikmat, berikan kekuatan, kesehatan pada Bokso yang dibantu oleh Mem Semu. Kita doakan supaya Tuhan boleh menolong, memberkati Bokso dan Semu, sehingga gereja Tuhan di tempat ini semakin hari semakin maju dan banyak jiwa-jiwa dibawa dan dipersembahkan kepada Tuhan. Kita berdoa juga untuk para hamba-hamba Tuhan yang lain. Kita berdoa untuk Bapak Fukri yang ada di GSRI Pos P Cikampek dan juga istrinya, keluarganya kita doakan. Untuk Bapak Fatih Eli Lembu juga, untuk Mem Iren, kita doakan supaya Tuhan boleh menolong pelayanan mereka di Pos PI Cikarang. Juga untuk Mr. Enrico, Mem Fia, dan semua para hamba-hamba Tuhan yang lain. Kita doakan supaya berikan semangat dan roh yang tetap menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Kita doakan juga saudara sekalian untuk para pengurus gereja. Tuhan sudah memilih mereka dari banyak jemaat untuk menjadi pengurus gereja, menjadi contoh, menjadi teladan yang baik dalam pelayanan di tempat ini. Kita doakan juga untuk para aktivis, guru-guru sekolah minggu. Kita doakan supaya Tuhan memberikan semangat kepada kita untuk melayani Tuhan sampai pada batas umur yang Tuhan berikan pada kita. Untuk pokok doa yang terakhir ini saudara sekalian, mari kita buka suara kita bersama-sama, kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, pada saat ini pun ya Tuhan, kami menyerahkan dan mempertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu untuk setiap para hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk melayani Engkau melalui gereja Tuhan di tempat ini. Kami berdoa untuk Boksu dan Semu sebagai pimpinan gereja kami di tempat ini. Boksu sebagai gembala sidang kami, Tuhan boleh berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan hikmat,
yang daripada Tuhan. Tambah-tambahkan kasih karunia-Mu Tuhan untuk bisa menggembalakan Kerawang dengan 2 posnya Cikampek dan Cikarang. Sehingga melalui Boksu dan Semu nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Ada banyak jiwa-jiwa boleh dibawa dan dipersembahkan kepada Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk para hamba-hamba-Mu yang lain. Pak Fukris keluarga di Cikampek. Dan juga untuk Bapak Fatih Eli Lembu dengan keluarganya di Cikarang. Dan juga untuk Mr. Enrico juga dengan keluarganya. Dan seluruh para hamba-hamba Tuhan. Para aktivis, guru-guru sekolah minggu sekalipun. Berikan kami hati yang berkobar-kobar. Hati yang menyala-nyala untuk tetap setia melayani Tuhan. Sampai pada batas umur yang Tuhan berikan kepada kami. Kami menyadari Tuhan banyak kekurangan kami ketika kami melayani Engkau. Tetapi Tuhan biarlah Engkau pakai kami menjadi saluran berkat. Apapun yang kami sampaikan, apapun yang kami persiapkan dan kami sampaikan melalui gereja Tuhan di tempat ini. Kiranya jemaat-Mu boleh diberkati. Dan di atas segala-galanya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Dipersilakan. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas anugerah, pimpinan dan penyertaan-Mu pada kami selama kebaktian doa pertengahan minggu pada pagi hari ini berlangsung. Segala puji-pujian dari kami ya Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini, Engkau mengingatkan kami bahwa biarlah hidup kami boleh menyenangkan dan mempermuliakan hati Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mau setia menghidupi firman-Mu, menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarlah hidup kami setiap hari boleh menyenangkan dan memuaskan hati Tuhan. Kami juga sudah berlutut berdoa bersama-sama pada pagi hari ini Tuhan. Engkau tahu setiap apa seruan doa-doa kami. Kami sangat yakin dan percaya bahwa Engkau telah mendengarkannya dalam kerajaan-Mu yang mulia. Dan Engkau pasti pula akan menjawab setiap seruan doa kami ini. Indah dan tepat pada waktunya. Terjadilah seperti yang Tuhan mau, bukan seperti yang kami mau. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, menuju rumah kami masing-masing. Tuhan menyertai kami di dalam perjalanan, tibakan di rumah kami masing-masing. Pada hari ini juga Tuhan kami akan bekerja mencari nafkah. Tuhan boleh menolong kami. Apapun kegiatan kami, apapun pelayanan kami, apapun yang kami kerjakan, kami lakukan pada hari ini. Semuanya itu kami kerjakan dan kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan saat teduh saudara sekalian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.